Yo. Jadi guys, di video kali ini aku punya laptop HP guys, tapi nggak ada logonya ya. Nih, di sini sebenarnya guys ada logonya, tapi ketutupan nih. Ini pakai kayak stiker gitu guys. Nah, ini tuh HP Pavilion G series guys. G berapa? Ini tuh G4. Ya, laptop lama sih guys sebenarnya. Katanya ini di bagian SSD-nya rusak guys. Rusaknya dia kalau misalkan dihidupkan sebenarnya bisa nih seperti ini. Nah, ini guys, sebenarnya dia bisa hidup ya, tapi dia lama kelamaan tuh nanti dia jadi blue screen guys. Setelah blue screen dia susah nyala, di stuck di logo gitu. Sebenarnya udah dicoba diinstal ulang, tapi dia tetap sama aja guys, kayak nggak terbaca gitu bootable-nya. Jadi paling ini kerusakan ada di bagian SSD. Kita akan coba dulu dengan SSD baru dan menginstal untuk bagian Windows-nya. Ya udah langsung aja kita coba ganti SSD-nya pada laptop ini. Ganti SSD, let's go. Nah, pertama kita buka bagian backdoor. Nah, ini dia guys, backdoor terbuka dan ini dia sebelah bagian dalam dari HP Pavilion G4. Nah, kita nggak perlu buka full ya guys, soalnya di bagian sini nih dia udah muncul SSD-nya. Jadi kita cuma buka sebagian sini nih guys. Oke, kita cabut untuk SSD lamanya. Nah, ini dia SSD lamanya. Kita akan taruh dulu. Nah, ini SSD barunya sudah kita siapkan sesuai permintaan customernya, 256 GB guys. Oke, langsung aja kita ganti SSD-nya. Oke, sudah terpasang. Nah, kita pasangkan kembali untuk sebagian backdoor ini guys. Oke, terakhir kita pasangkan bagian baterai ini. Udah selesai guys. Cepet banget ya. Oke, kita coba nyalakan sekalian juga dengan install bagian Windows-nya. Nah, ini bagian bootable-nya bisa dibilang kita pasangkan ke bagian USB guys. Oke, sepertinya bootable-nya nggak kebaca guys. Kita coba juga di bagian sini, mungkin ini dari bagian USB-nya yang nggak berfungsi. Nggak kebaca juga guys. Kita coba di sebelah sini yang terakhir. Wah, tetap nggak kebaca guys. Kita coba matikan dulu guys. Sudah mati, kita coba ulangi lagi. Kita pasangkan di sebelah sini aja guys. Harusnya ini kan karena kosong guys, dia harus langsung masuk ke bagian bootable guys. Wah, tetap nggak kebaca nih guys. Nih, di sebelah sini nih guys, no bootable device. Insert boot disk and process any key. Kita enter, padahal ini udah ada bootable-nya kan guys sebenarnya. Tuh, tetap nggak kebaca guys. Kita pindahkan lagi, kita enter lagi, tetap nggak kebaca. Terus kita enter lagi. Oke, tetap nggak kebaca. Kita coba matikan dulu guys dan tes di bagian bootable di komputer lain ya. Kita coba dulu bootable-nya, apakah ini terdetek atau tidak. Wah, kalau di komputer kedetek guys. Sebentar, kita coba bongkar lagi guys. Aku curiga ini di bagian USB-nya nggak bisa guys. Di bagian USB drive-nya dia nggak bisa nih. Kita buka lagi, kita pasangkan yang lama guys. Nih, kalau yang lama kan nggak harus harus install bootable lagi guys. Soalnya kan udah ada SSD-nya itu sendiri guys. Udah ada installernya, udah ada OS-nya lah di bagian SSD-nya. Kita tutup, kita coba nyalain dulu dan mengetes di bagian USB. Nah, ini dia guys untuk bagian di SSD lamanya ya. Kita tes dulu, kita masuk ke File Explorer, terus kita masukkan bagian SSD-nya, bagian bootable guys. Kita masukkan bagian bootable. Kalau memang tidak terdetek, berarti kerusakannya emang di bagian port USB-nya guys, bukan di bagian BIOS atau yang lainnya. Nah, kita lihat. Oke, di bagian ini kebaca sih guys sebenarnya. Tapi kalau misalkan diinstal ulang dia nggak kebaca. Mencurigakan. Berarti di bagian bootable-nya aman guys. Kita coba lagi dengan SSD baru ya guys. Kita coba lagi nyalakan, tapi kita coba masukkan ke BIOS ya guys. Ini nih guys, ada suara seperti ini nih guys. Ini kemungkinan ada gagal di bagian BIOS-nya nih guys. Soalnya kalau misalkan dia mau masuk ke BIOS, dia nggak bisa guys. Dia kelempar lagi ke bagian menu. Dia masuk menu lagi nih guys. Kita coba matikan lagi ya guys. Terus kita coba pasangkan bootable dan masuk ke bagian BIOS. Nih, ini kedetek atau enggak nih? Wah, tetap sama aja guys. Tetap ada suaranya guys. Yang seperti tadi aku bilang, ini kemungkinan ada gagal di bagian BIOS-nya guys. BIOS-nya bermasalah, otomatis dia nggak mau masuk ke bagian BIOS dan nggak bisa install ulang untuk bagian laptopnya. Kita matikan lagi guys. Kita coba lagi. Mungkin untuk selanjutnya kita akan coba bersihkan bagian RAM-nya dulu guys. Wah, ini mau ganti SSD tapi kita malah menjalar dulu guys kemana-mana. Kita cari dulu sumbernya guys. Loh, mana nge-lag guys? Ini kayaknya bukan dari bagian SSD guys. Nih, soalnya nih, wah, blank guys, lihat. Nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Nggak gerak sama sekali. Oke, kita cabut dulu semua perangkatnya. Kita matikan dulu laptopnya dengan mencabut bagian baterai. Kita akan bersihkan dulu untuk bagian RAM-nya guys. Soalnya tadi tuh ada bunyi. Itu tuh kemungkinan ada gagal di bagian BIOS atau mungkin ada kegagalan di bagian RAM atau mungkin CPU guys, lebih parahnya. Nih, ini RAM-nya ya. Nah, kita bersihkan guys, tapi ini harus dibersihkannya dengan penghapus. Tidak boleh menggunakan kapas, tisu atau yang lainnya. Soalnya bakal merusak komponen kuningan-kuningan ini nih guys. Kita bersihkannya satu arah. Oke, sudah bersih dua-duanya. Kita simpan dulu penghapusnya guys. Kita taruh dulu yang paling bawah. Satu sudah terpasang, sisa yang satu lagi kita pasangkan seperti ini. Oke, sudah pas dua-duanya. Ini juga masih menggunakan SSD yang lama. Kita coba lagi untuk dimasukkan ke BIOS dulu guys.
Nah, masuk kan guys? Emang kerusakannya, emang RAM-nya kotor guys tadi itu ternyata. Nih, udah bisa masuk BIOS, terus mungkin untuk selanjutnya kita coba dulu dengan bagian SSD baru guys. Tapi alangkah baiknya kita coba dulu install ulang aja guys, biar nggak ganti SSD. Wah, ini nggak bisa, jadi kita harus coba pakai SSD baru dulu guys. Soalnya tadi nggak kebaca ya di bagian SSD-nya. Oke, terbaca. Memang di bagian SSD yang ini dia rusak guys. Oke, proses installnya sedang berlangsung. Tunggu dulu ya guys. Ini prosesnya agak lama. Nanti tiba-tiba selesai nih seperti ini nih guys. Kita rapikan dulu, tiba-tiba prosesnya selesai seperti ini guys. Sudah selesai. Sudah masuk ke menu Windows. Mungkin untuk selanjutnya aku harus install aplikasinya dulu seperti Microsoft Word atau mungkin yang lain-lainnya guys, sesuai permintaan customernya. Tadi katanya pengen diminta dicek juga di bagian kamera, keyboard, dan juga bagian trackpadnya. Kalau misalkan di bagian trackpad sih di bagian sini nih guys. Klik-klik ini udah nggak bisa nih guys. Dua klik ini nggak bisa. Kalau bagian kamera kita cek juga. Cek di bagian kamera. Oke, untuk bagian kamera bisa. Terus kita cek di bagian keyboardnya juga guys. Kita cek di bagian notepad. Oke, di bagian notepad kita coba tes. Ini oke. Kecerahan juga aman. Kita tes di bagian keyboard. Oke, di bagian keyboard juga aman semua guys. Mungkin sisanya kita harus standby dulu sih guys. Nah, di bagian sini nih guys, di bagian LCD, kalau kalian lihat di bagian warna putih sini, itu ada kayak pecah dalam. Bukan pecah dalam sih, lebih ke white spot guys. Biasanya itu karena keseringan ketekan, keseringan ketutup. Terus yang aku notice sih guys, sebenarnya di bagian fan, dia sangat-sangat kenceng nih. Bagian fan sangat kenceng, apalagi kalau diangkat bagian belakang sini kenceng banget. Ini nggak tahu pernah kayak clean up deep yang sangat-sangat dalam gitu guys, atau mungkin nggak pernah ya. Yang penting sih bagian pasta sih guys. Soalnya kalau misalkan di bagian pasta tuh dia sangat-sangat rawan. Dia harus sering diganti, harus sering dibersihkan, diganti dengan yang baru biar CPU-nya nggak panas. Mungkin untuk selanjutnya aku akan standby dulu untuk laptopnya untuk memastikan semuanya aman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian biar kalian nonton, dan jangan lupa untuk subscribe. Aku Willy. See you in the next video. Bye. Shoo.